Saya lupa namanya, yang dikuburkan di Suryalaya. Dia begitu cinta kepada Abah Anom. Jadi kalau bikin tongkat, tongkatnya bagus dikasih ke Abah Anom. Itu cara berkhidmah dia, amaliyahnya dia. Ketika dimakamkan di Suryalaya, 2 tahun kemudian pengen dipindahin ke Subang kalau nggak salah ya. Ternyata jasadnya dijaga oleh oleh Allah. Utuh. Begitu pula ibundanya Abah Aos. Sampai kepada Allah melalui apa? Berkhidmah di dapur, bikin bikin sambel yang disukai oleh oleh Abah Anom. Karena khidmahnya, kecintaannya, lahirlah seorang putra yang menjadi Sultanul Aulia, Abah Aos. Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Anang As'ari, Bapak Kiai Haji Triwahyu SAG, Bapak Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, Pemangku Hajat Ibu Hajah Harsasi Nurwendo, Bapak Haji Sapra Suprasono, Ibu Haja Yeni Nurwendo, Bunda Haya Popriyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at bermacam-macam ajnasul a'mal jenis-jenis amaliyah litanawu'i waridatil ahwal karena bermacam-macam anugerah karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, untuk sampai kepada Allah itu biada di anfasil insan. Jumlahnya, caranya, sejumlah napas manusia. Banyak cara untuk sampai kepada Allah. Banyak cara untuk meraih keridhaan Allah. Ada dengan sholat tahajud, mengistiqomahkan sholat tahajud. Ada dengan mengistiqomahkan sedekah. Ada dengan mengistiqomahkan baca Quran. Dan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, kita disatukan oleh guru mursyid yang hakikatnya disatukan oleh Allah dengan rajanya amaliyah, sultannya zikir, yaitu menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Saya sering mengatakan amalan-amalan itu seperti lauk makanan. Kita pergi ke restoran Padang, lalu disajikan berbagai macam makanan. 5 orang datang ke restoran Padang, disajikan berbagai macam makanan, dan mereka mengambil makanan yang berbeda-beda. Ada yang ambil ayam popnya, ayam rendangnya, ada yang gulainya, macam-macam. Tergantung kesenangannya. Yang terpenting tujuannya dapat.
Apa? Perut kenyang. Perut kenyang. Begitu pula zikir. Ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang baca selawat. Semuanya silakan dipilih. Silakan. Dan tidak bisa orang yang makan gulai ayam mengatakan merendahkan orang yang makan ayam pop. Masa makan ayam pop? Apaan tuh yang putih kayak begitu? Nggak bisa. Itu seleranya. Inilah bahasa Abah Sepuh dalam tandingnya tidak menyalahkan ajaran orang lain. Kita harus yakin bahwa zikir kita Sultanul Aulia. Udah, tanpa kita merendahkan orang lain. Dikhawatirkan jatuh kepada anak khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Inilah yang diajarkan oleh guru, oleh Abah. Memakai kacamata kuda. Banyak amalan, banyak nasihat, banyak metode yang diajarkan oleh para kiai, tapi tidak didengar. Didengar hanya sepintas dengar saja. Tapi yang diamalkan apa yang diajarkan oleh guru mursyid. Itu saja belum tentu bisa diamalkan benar-benar. Ada Iwan nyari-nyari amalan. Bahkan Iwan, saya minta amalan khusus dong. Tidak ada amalan yang paling khusus daripada amalan la ilaha illallah. Itu pun belum benar-benar. Jadi, jadi pelajaran daripada Haikam ini pertama tidak menyalahkan amalan-amalan orang lain. Tidak merendahkan amalan-amalan orang lain. Tapi kita harus yakin. Dan itu kuncinya. Bahwa amalan kita lah yang bisa membawa kita untuk sampai kepada Allah. Mungkin selawat yang dibaca oleh kawan kita, selawat itulah yang bisa membawa kawan kita kepada Allah. Kalau kita kendaraannya la ilaha illallah, udah itu aja. Jangan kendaraan la ilaha illallah, pindah lagi ke kendaraan subhanallah, pindah lagi ke kendaraan selawat. Kalau jadi-jadi, nggak nyampe-nyampe. Istiqomah dengan kendaraannya masing-masing. Banyak orang yang sampai kepada Allah dengan cara bukan amaliyah, tapi berbuat baik. Ya misalnya tukang tongkatnya Abah Anom, saya lupa namanya, yang dikuburkan di Suryalaya. Dia begitu cinta kepada Abah Anom. Jadi kalau bikin tongkat, tongkatnya bagus, dikasih ke Abah Anom. Itu cara berkhidmah dia, amaliyahnya dia. Ketika dimakamkan di Suryalaya, 2 tahun kemudian pengen dipindahin ke Subang kalau nggak salah ya. Ternyata jasadnya dijaga oleh Allah. Utuh. Begitu pula ibundanya Aba Aos. Sampai kepada Allah melalui apa? Berkhidmah di dapur. Bikin bikin sambal yang disukai oleh Abah Anom. Karena khidmahnya, kecintaannya, lahirlah seorang putra yang menjadi Sultanul Aulia, Abah Aos.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'mal, amalia-amalia, suwarun qaimatun itu ibarat gambar yang berdiri, ibarat pajangan, ibarat eh, lukisan, benda mati. Sholat ibarat seperti itu, benda mati. Puasa seperti benda mati, lukisan. Wa arwahuha, ruhnya, ruhnya wujudu sirril ikhlas. Adanya rahasia keikhlasan. Kita ngelihat lukisan nih. Terkadang kita lihat nih lukisannya kayaknya hidup nih. Ternyata pelukisnya itu membuatnya dengan hati, dengan rasa. Sehingga orang yang melihatnya terasa. Inilah yang dalam Al-Quran sholat kalian di depan Ka'bah seperti bersiul dan bertepuk tangan. Kenapa? Gambar doang, patung doang, lukisan doang, bukan benda hidup, nggak ada ruhnya. Apa ruhnya? Ikhlas. Dan alhamdulillah, alladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, kita diberikan senjata untuk mengikhlaskan seluruh amalia. Apa? Zikir hofi. Ilahi yas'adu kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'u. Kalimat zikir hofi lah yang langsung masuk kepada Allah, nyampe kepada Allah, dan kali zikir hofi lah yang akan mengangkat semua amalia-amalia kepada Allah. Jadi kalau bahasa Abah itu ya jangan takut ria, emang ibadah itu ria. Saya manakib pakai jubah, bawa sorban, biar apa? Biar dilihatnya enak. Orang dengar saya biar enak. Masa saya kemanakiban cuman pakai kaos dalam, pakai sarung, orang gak bakal lihat. Apakah itu ria? Ria. Tapi ria zohir. Maka diikhlaskan dengan zikir hofi. Orang yang baca Quran, suaranya dibaguskan, diindahkan. Biar apa? Biar sum'ah, biar didengarnya enak. Apakah sum'ah? Sum'ah dia. Ria dia. Zohir. Tapi diikhlaskan dengan zikir hofi. Nah, maka amalan-amalan yang tadi lagi, yang kita balik lagi, tanawaat ajnasul amali itu berbeda-beda, bermacam-macam amalan, tujuannya menghilangkan kejenuhan. Yang kedua bisa jadi sesuatu amalan yang kita kerjakan itulah yang diterima oleh Allah. Dan amalan itulah yang mengangkat amalan-amalan yang lain. Contoh, ada seseorang di akhirat, amalannya hilang semua. Sholatnya hilang, puasanya hilang, zakatnya hilang, umrohnya hilang. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Yang kenapa? Karena dipenuhi dengan ria. Tapi yang menolong semua amalan adalah ketika dia sedang berjalan. Ada paku di jalanan. Diambillah paku itu, dibuang.
Kenapa? Karena khawatir orang nginjek dan amalan itu diremehkan bagi dia. Ah, amalan biasa-biasa aja. Ternyata amalan yang dianggap biasa-biasa itulah yang mengangkat amalan-amalan yang lain, yang memberikan syafaat kepada amalan-amalan yang lain. Jadi memang rumusnya suatu amalan yang dianggap besar bagi kita itu kecil di hadapan Allah. Tapi amalan yang kita anggap biasa-biasa aja gitu. Nggak dipikirin, udah biasa-biasa aja lah amalan saya ini. Meskipun zikir sampai 80 jam misalnya. Biasa-biasa aja lah. Belum apa-apa dengan kenikmatan Allah. Yang biasa-biasa itu akan dibikin luar biasa oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.